Mas Umam, menarik ini soal hak angket. Ada yang bertahan bahwa ini bukan merupakan objek dari hak angket atau nggak bisa diangketkan. Tapi ada yang juga, kita hitung-hitungan nih, kalau hitung-hitungan bisa diangketkan. Seperti apa Mas Umam? Ini ada unsur politis tidak sih? Iya, kalau kita mencermati pergerakan politik yang dilakukan oleh Bang Masinton, maka besar kemungkinan dia bukan bermain sendiri. Seorang Masinton kalau misal dia mencoba untuk mensimulasikan sebuah operasi politik, kita merujuk pada apa yang terjadi terakhir yang dilakukan oleh Bang Masinton misalnya terkait dengan Dewan Kolonel. Ketika kemudian basis fondasi kekuatan politiknya merapuh, dia akan mundur secara cepat. Tetapi ketika backup kekuatannya kuat, dia akan konsisten berada di sana. Nah oleh karena itu kalau misal per hari ini Bang Masinton masih tetap berada di garda depan untuk menyuarakan penggunaan hak angket DPR terkait dengan putusan MK, artinya apa? Bahwa ada indikasi kuat dukungan atau backup politik dari lingkaran terdekatnya, dalam konteks ini barangkali dari PDIP dan mendapatkan backup dari P3 dan sebagainya. Nah, kalaupun kemudian potensi celah, memang sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu benar adanya. Kalau kita merujuk pada konstitusi di pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, memang putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, final dan mengikat. Tetapi pada saat yang sama, di dalam konteks ini memang betul bahwa putusan MK bukan menjadi objek, tidak bisa dijadikan objek dari hak angket di DPR. Tetapi kalau misal kemudian hak angket itu diarahkan untuk melakukan investigasi, penyelidikan, karena sifatnya dia diarahkan kepada praktik administrasi pemerintahan, makanya dijadikan sebagai objek bukan putusan MK itu sendiri, tetapi bagaimana kemudian dugaan nepotisme, dugaan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, dugaan intervensi kekuasaan dari lingkup eksekutif kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau misal kemudian hak angket diarahkan ke sana, maka celah itu bisa dilakukan. Nah, disinilah yang kemudian tampaknya ada sudut pandang yang berbeda. Tetapi kalau misal kemudian itu dilakukan, maka barangkali celah untuk menggarap isu angket ini bisa relatif terbuka, meskipun sekali lagi hak angket itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu fraksi. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Susduk, susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan juga Susduk dalam konteks ini Undang-Undang MPR, DPR, DPRD yang baru di nomor 17 ya tahun 2014, itu di pasal 79-nya itu ditegaskan beberapa poin penjelasan dari undang-undang dari hak angket itu tidak bisa diajukan oleh satu fraksi saja, maka dia harus melibatkan fraksi yang lain. Kalau misal ini sebuah kekuatan yang genuine berasal dari lingkup kekuatan dari let's say Ganjar Mahfud, maka setidaknya PDIP tidak sendirian, sudah ada dari P3 yang akan menjadi sohib dari PDIP untuk melakukan itu. Tetapi terlebih lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Saifullah Tamliha, kalau misal kemudian proses komunikasi politik kemudian bisa di-advance dengan melibatkan dari koalisi perubahan, maka kemudian itu akan menjadi sebuah kekuatan lain. Intinya dalam rumus kekuasaan, sebuah kejahatan atau kekeliruan yang dipertahankan dengan kekuatan politik dan memenangkan pertarungan politik dalam konteks ini termasuk dalam melalui penggunaan hak angket, maka dia bisa menjadi sebuah kebenaran baru. Sederhananya atau singkatnya seperti ini. Kemarin saya tanya langsung ke Bang Masinton. Kata Bang Masinton ini bukan soal dukung-mendukung tapi ingin memfungsikan DPR dengan hak angketnya. Percaya tidak Mas Umam, apa jangan-jangan ini karena Gibran menjadi ancaman untuk lawannya sehingga kemudian angket menjadi solusi? Ya tentu ini bagian dari operasi ganggu gusar. Operasi ganggu gusar. Karena bagaimanapun juga keberadaan Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo tentu akan memberikan impact yang cukup besar. Di Jawa Tengah Mbak Caca, di Jawa Tengah itu di 2019 PDIP itu bisa menguasai 28 kabupaten kota dari 35. Kalau misal kemudian sekarang diacak-acak itu bisa drop gitu. Mas Tamliha, saya langsung lempar ke Mas Tamliha. Oh, jadi karena takut ini Gibran menjadi pesaing yang cukup kuat di 2024, makanya digoyang-goyang lewat hak angket. Enggak lah, nggak ada kemarin pembicaraan soal itu. Maka itu fraksi P3 nantinya tentu akan melihat dasar-dasar untuk membuat hak angket. Kalau dirasa kuat, dan itu juga tergantung pada ketua umum partai. Selama ini kan P3 dan PDIP tetap konsisten sebagai pengawal koalisi
Jokowi Ma'ruf Amin, termasuk juga dari Gerindra. Jadi sepanjang itu masih bisa di diayomi oleh Pak Jokowi, ya seperti itu saya pikir tidak akan jalan hak angket. Kalau Mas Habib seperti apa? Apakah ini bagian dari operasi ganggu gusar, takut ini sama Gibran bagaimana? Ya memang kita nggak di ruang hampa. Oke. Jadi semakin keras Pak Masinton bilang ini demi menjalankan fungsi DPR, kan semakin diketawain oleh publik. Gampang sekali ngecek dia siapa, ada di DPR dari fraksi apa begitu loh. Tapi ya itu dia menurut saya, ngono ya ngono. Kayak saya juga, kita berbeda pendapat. Tetapi jangan memaksakan diri menyampaikan narasi yang sangat-sangat tidak edukatif. Masa hak angket untuk putusan MK, itu anak saya yang SMA nanya gitu kan nggak make sense gitu loh. Oke lah, nggak apa-apa, ke depan ini sudah menurut saya nggak bakal kemana-mana hak angket terhadap putusan MK ini. Saya pikir nggak akan kemana-mana, selesai kemarin. Karena sebagian besar rekan-rekan saya di DPR saya pikir masih menghargai bagaimana kita tidak menghalalkan segala cara dalam berpolitik. Ya, kita punya kewajiban terus menjaga situasi yang tenang ini, guyup ini, dan mengisi dengan narasi-narasi yang positif, yang mendidik kepada publik. Saya pikir begitu. Jadi nggak akan kemana-mana nih. Ini Cuma memang ke depan silakan mau mengkritisi misalnya pemerintah dianggap berpihak ke salah satu pasangan calon. Kita terbuka kok. Pak Jokowi, ya saya pikir terbuka. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Saifullah Tamliha, bahwa terlepas kita sudah terpecah menjadi 3 koalisi, sebetulnya sebagian besar partai-partai itu kan kecuali mungkin Demokrat dengan PKS, kecuali PKS mungkin kan masih tergabung dalam koalisi Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin yang punya komitmen untuk mempertahankan pemerintahan ini sampai selesai. Saya berapa kali kok dengar kayak misalnya Pak Surya Paloh sekalipun menyampaikan hal tersebut. Ya, jadi kontestasi kita punya jalan untuk melaksanakannya. Kita beradu visi, misi, program, strategi. Silakan rekam jejak Itulah yang sudah berlangsung. Kita ini pemilu bukan pertama, Mbak Caca. Pemilu langsung begini bukan yang pertama. Jadi setelah pemilu ini siapapun menang, siapa kalah nggak akan terjadi kiamat juga di antara karena pemilunya karena pemilunya gitu. Mas Tamliha, di sini Mas Habib sedikit percaya diri bahwa ini hak angket nggak akan kemana-mana atau layu sebelum berkembang. Apa jangan-jangan sudah sedang diproses menuju untuk mengembangkan hak angket atau bagaimana nih Mas Tamliha? Ada ucapan menarik dari almarhum Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Not impossible. Tidak ada di politik itu yang tidak mungkin. Wah, bahaya. Itu aja. Oke, nah ini harus ditanggapi oleh Mas Habib bahkan juga nanti kepada Mas Umam. Tidak ada yang tak mungkin dalam politik. Ini kemana sih? Apakah kemudian keputusannya, ke angketnya, atau seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.